Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wardah SPDI. Saya adalah guru di MIN 19 Hulu Sungai Utara, Kecamatan Sungai Tambukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 2 di IAIN Pontianak. Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran secara luring di sekolah madrasah kami, MIN 19 Hulu Sungai Utara, Kecamatan Sungai Tambukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian amati gambar 1. Gambar binatang apa saja? Rusa. Ini tergolong binatang apa ya? Binatang halal. Gambar kedua. Gambar apa saja? Iya, ini tergolong binatang halal untuk dikonsumsi. Nah, setelah kalian mengamati gambar, ibu akan membukakan video pembelajaran. Tolong saat ibu memutar atau menyaksikan video pembelajaran, harap untuk disimak. Nah, bagi yang tidak memperhatikan, akan ibu minta ke depan untuk menjelaskan isi videonya. Setuju? Setuju. Baik. Sekarang mari kita saksikan bersama-sama. Saksikan video pembelajaran Wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal. Binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya. Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal baginya. Pertama, binatang ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. Dua, kelompok unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, burung bangau, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya, yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang, kecuali hati dan limpa. Selain itu, kerang, ikan laut yang diawetkan dengan es, ikan yang dikemas dalam kamen atau sarden, ikan yang diawetkan dengan garam, atau ikan asin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat binatang halal. Menyehatkan badan, terhindar dari penyakit. Badan penuh hukumnya halal. Buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat dan buas. Kepiting hukumnya halal. Kata atau kodok hukumnya haram. Akibat memakan binatang haram, mendapatkan dosa karena melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit, tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi binatang halal dan haram. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video yang berkaitan tentang materi pembelajaran kita hari ini, binatang halal dan binatang haram, kita akan membahas dan berdiskusi mengenai materi kali ini. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok diskusi. Kelompok pertama
satu kelompok diskusi. Sekarang kelompok kedua, Muslimah, Husnul, Nur Latifah, Muhammad Sapri, Nasrullah, dan Ramina Sahlia. Kalian bentuk kelompok sebagai kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga, Nabila Abida, Nur Saada, Nur Sifa, Rahima, dan Rizky. Kalian kelompok tiga. Silahkan bentuk kelompok kalian masing-masing. Silakan. Ya, sekarang udah siap? Siap. Nah, pada diskusi kali ini, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik dengan berkelompok. Kalian Ibu minta mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang ada pada lembar peserta didik inilah. Ibu bagikan. Kerjakan secara bersama-sama. Di situ perhatikan lembar pertama pada LKPD-nya. Kalian Ibu minta menjawab beberapa pertanyaan. Di lembar kedua, Ibu minta kalian menempel atau mengklasifikasikan mana binatang halal dan mana binatang yang termasuk binatang haram. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah? Apakah sudah paham? Ya. Siapa yang mau membacakan dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3? Ya, bagus, Latifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudah wal mutaraddiyatu wan naqihah wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma tubiha 'alan nusubi wa tastaqsimu bil azlam. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekek, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Ya, bagus. Terima kasih pada Anakda, Nabila, dan Nur Latifah. Sekarang, tadi kan kalian sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang Ibu beri kalian tugas lembar LKPD yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama. Dari lembar tersebut, Ibu minta kalian untuk mengerjakannya sesuai perintah yang ada pada lembar LKPD-nya. Ibu beri waktu selama 15 menit. Kalian kerjakan dengan baik secara bersama-sama. Silakan mulai kerjakan.
video mengenai materi kita hari ini, binatang halal, binatang haram. Sebelumnya Ibu minta siapa yang berkenan membacakan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan materi binatang halal, binatang haram. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 157. Siapa yang mau? Iya, bagus, Nabila. Ya, bagus. Terima kasih. Seterusnya, ada juga dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan binatang halal, binatang haram. Siapa yang berkenan membacakannya? Ya, surah Al-Maidah ayat 3. Ya, bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wassamu wal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi wal munkaratu wal Sekarang, tadi kan kalian sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang Ibu beri kalian tugas lembar LKPD yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama. Dari lembar tersebut, Ibu minta kalian untuk mengerjakannya sesuai perintah yang ada pada lembar LKPD-nya. Ibu beri waktu selama 15 menit. Kalian kerjakan dengan baik secara bersama-sama. Silakan mulai kerjakan. Apakah sudah siap? Siap. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ibu minta dari kelompok 1. Silakan maju. Maju semua. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membawakan hasil diskusi kami. Ya, terus. Binatang halal. Binatang halal dan binatang haram. Iya, terus. Binatang apa aja di sana? Oh, iya, terus. Kenapa jadi haram? Iya, terus. Iya, apa? Iya, terus. Ada apa lagi? Singa, kenapa? Iya, tepuk tangannya untuk kelompok dari kelompok 1 yang menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, bagus. Silakan duduk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju perwakilan dari kelompok 2.
binatang halal? Sudah? Sudah. Ya, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan hasil diskusi kami hari ini adalah tentang binatang halal dan binatang haram, yaitu kambing, unta, kelinci, lipa, dan ikan. Domba. Karena menjijikan atau kotor. Kadal, hidup di dua tempat. Merpati, berkuku tajam. Binatang buas, singa. Binatang buas yang bertaring dan bercakap. Ya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami hari ini tentang binatang halal dan binatang haram. Binatang halal: kuda, unta, kelinci, ayam, bebek, dan angsa. Karena kuda termasuk hewan ternak. Karena unta termasuk hewan ternak. Karena kelinci termasuk hewan ternak. Ayam karena termasuk hewan buas. Binatang haram: ular, batak, singa, dan gajah. Ular karena ular termasuk hewan yang karena badak termasuk hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Karena singa adalah hewan air. Dan karena gajah hewan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang binatang halal dan binatang haram. Binatang halal: kuda, ayam, dan bebek. Karena kuda termasuk hewan ternak. Karena unta termasuk hewan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mengetahui apa saja manfaat dari mengonsumsi binatang halal. Yang pertama, manfaat mengonsumsi binatang halal adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, berhasil memelihara diri secara lahir maupun batin. Yang kelima, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Itu
Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Sekarang kumpul ke depan dari kelompok 1, silakan kumpul. Perwakilannya saja mengumpulkan. Kelompok 3. Apakah sudah semua? Sudah. Ibu minta waktunya ya untuk mengoreksi hasil. Ya, baik. Sekarang ya, alhamdulillah setelah Ibu mengoreksi hasil dari tugas kalian, Ibu lihat semuanya alhamdulillah memiliki nilai yang baik. Dalam artian nilainya tidak ada yang di bawah dari KKM. Menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini terkait binatang halal dan binatang haram. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Semua jenis binatang yang boleh dikonsumsi umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh. Adapun binatang haram artinya adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena alasannya akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengadakan evaluasi terlebih dahulu. Nah, simaklah pertanyaan dari Ibu. Ini soal cerita. Misalnya, Budi menyembelih ayam dengan menyebut asma Allah dan menggunakan kawat yang tajam untuk menyembelihnya. Sedangkan Andi menyembelih hewan ayam dengan menggunakan pisaunya yang berbahan dari tulang macan. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawabkan? Misalnya kalian disuguhkan dengan makanan, dua makanan itu, makanan mana yang kalian pilih? Siapa yang mau menjawabkan? Ya, Latifah. Iya. Iya, dari Budi. Karena asma Allah. Iya, bagus. Gunakan. Iya, bagus. Benar jawabannya, tepat sekali. Tepuk tangannya. Kalian, silakan. Ya, Kamina. Apakah boleh memakan makanan haram dalam keadaan darurat? Iya, bagus pertanyaannya. Boleh atau tidak? Siapa yang bisa menjawabkan? Boleh atau tidak? Boleh. Karena dalam keadaan darurat. Tapi kadarnya cukup sekedar mengenyangkan aja, jangan lebih. Misalnya sekedar deh terisi perutnya, tambah terus, bolehlah tambah terus. Nah, sekedar mengisi perut saja. Terus sekarang pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan.
Kita baca doa bersama-sama.